Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lascatona Farizi dari Universitas Mercu Buana jurusan Psikologi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi dampak perkembangan bahasa gaul. Maka dari itu, yuk kita simak bareng-bareng. Baik, yang pertama kita akan memasuki latar belakangnya. Kita sebagai warga negara Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional untuk berkomunikasi sehari-hari dengan orang lain. Bahasa Indonesia ini dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Dengan adanya bahasa Indonesia ini, maka masyarakat dapat berkomunikasi dengan baik, terlepas dari perbedaan adat ataupun budaya. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, mulailah muncul bahasa gaul yang bersifat informal dan tidak sesuai kaidah bahasa yang ada. Hal inilah yang dapat mengancam keberadaan dari bahasa Indonesia yang sesuai kaidah dan baku, serta dapat menimbulkan kesalahpahaman pada orang lain. Baik, setelah kita memasuki latar belakang yang tadi, selanjutnya kita akan memasuki bagian dari pembahasan. Yang pertama ada pengertian dan sejarah dari bahasa gaul. Menurut Sarwono, bahasa gaul merupakan bahasa khas remaja yang kata-katanya diubah sehingga hanya bisa dimengerti oleh mereka saja. Bahasa gaul bertujuan untuk menjadi ciri khas bagi suatu kelompok agar bahasa tersebut hanya dapat dimengerti oleh kelompok itu saja. Bahasa gaul sudah ada sejak tahun 1970 sampai 1980-an dan awalnya dikenal dengan istilah bahasa prokem, yang merupakan bahasa yang sering digunakan oleh para preman dan anak jalanan. Contohnya seperti kata bokap yang memiliki arti ayah, serta nyokap yang memiliki arti ibu. Pada tahun 2000-an, bahasa gaul digunakan pada fitur SMS dengan cara menyingkat kata-kata, seperti kata SBB yang memiliki arti sorry baru balas. Hal ini dilakukan karena fitur SMS yang memiliki batas sebanyak 160 huruf. Pada zaman sekarang, bahasa gaul juga tidak terlepas oleh bahasa yang ada sebelumnya, yaitu bahasa prokem seperti kata bokap nyokap tadi, serta bahasa gaul pada tahun 2000-an yang menggunakan singkatan seperti kata bucin yaitu budak cinta dan pansos yaitu panjat sosial. Bahasa gaul zaman sekarang juga tercipta dari modifikasi pada bahasa Indonesia yang ada, seperti pada kata santuy yang berarti santai, kuy yang berarti yuk, ngap yang berarti bang, dan masih banyak lagi. Bahasa gaul juga tidak terlepas dari bahasa Inggris yang diambil lalu digunakan oleh para remaja dalam berkomunikasi. Contohnya seperti kata OTW, yaitu on the way, yang berarti sedang ada di jalan, dan kata COD, yaitu cash on delivery, yang bermakna pembayaran di tempat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dampak dari bahasa gaul. Yang pertama, dampak positif dari bahasa gaul, yaitu semakin menciptakan keakraban antar kelompok. Hal ini terjadi karena bahasa gaul merupakan suatu bahasa yang hanya dimengerti oleh kelompok itu saja. Bahasa tersebut akhirnya pun menjadi sebuah identitas bagi kelompok tersebut. Hal ini pada akhirnya akan mempererat hubungan antar anggota dalam kelompok tersebut karena bahasa gaul yang hanya dimengerti oleh kelompok itu saja. Yang kedua, menjadi suatu ciri khas pada tahun tertentu. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas. Bahasa-bahasa gaul yang tercipta tersebut akan menambah daya kreativitas remaja. Hal ini karena untuk membuat bahasa-bahasa gaul tersebut tentunya perlu dipikirkan terlebih dahulu serta memerlukan daya kreativitas otak. Selanjutnya, dampak negatif dari bahasa gaul. Yang pertama, adanya kesalahpahaman antara individu yang sedang berkomunikasi. Bahasa gaul yang tercipta tidaklah dapat dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Menggunakan bahasa gaul pada orang yang tidak mengerti arti dari bahasa gaul tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan adanya kesalahpahaman yang bisa berujung pada adanya konflik. Yang kedua, timbul rasa tidak ingin menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maraknya penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja mengakibatkan remaja menjadi tidak ingin menggunakan bahasa Indonesia
yang baik dan benar. Mereka yang tidak menggunakan bahasa gaul dan memilih bahasa yang baku terkadang akan dicap sebagai seseorang yang tidak gaul, culun, serta ketinggalan zaman. Yang ketiga, bahasa gaul dapat menggeser bahasa Indonesia. Bahasa gaul yang sudah terlalu sering digunakan memiliki kemungkinan untuk dapat menggeser bahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya pada para remaja yang merupakan generasi penerus bangsa. Namun sudah terlalu banyak mereka yang menggunakan kata gaul tersebut. Selanjutnya, solusi terhadap penggunaan bahasa gaul. Yang pertama, memperhatikan penggunaan bahasa gaul. Menggunakan bahasa gaul sesuai tempatnya dan tidak pada situasi formal. Yang kedua, menanamkan sikap cinta tanah air. Dengan kita menanamkan sikap cinta tanah air ini, maka kita akan lebih sadar dan mengerti bagaimana pentingnya untuk memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bahasa nasional yang mempersatukan berbagai macam perbedaan yang ada. Yang ketiga, pemerintah membuat aturan terkait penggunaan bahasa di media. Pemerintah harus membuat suatu aturan terkait dengan penggunaan bahasa pada media tersebut agar tidak menggunakan bahasa gaul dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, faktor penyebab tersebarnya bahasa gaul. Yang pertama, adanya internet dan media sosial. Hal ini memudahkan masyarakat untuk melihat ataupun mendengar hal-hal tentang bahasa gaul yang akhirnya membuat mereka menjadi ikut-ikutan. Yang kedua, peran media seperti televisi. Televisi ditonton oleh banyak sekali orang, maka dari itu, hal-hal yang ditunjukkan di televisi akan dengan mudah ditiru, termasuk juga dengan bahasa gaul. Yang ketiga, adanya sikap up to date. Sikap selalu ingin mengikuti perkembangan tren yang ada, membuat masyarakat menjadi tidak mau ketinggalan untuk menggunakan bahasa gaul yang ada. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Adanya bahasa Indonesia dapat menjadi jembatan penghubung antara masyarakat satu dengan yang lainnya, meskipun dengan adanya berbagai macam perbedaan di Indonesia. Dengan adanya bahasa Indonesia ini, kesalahpahaman akibat dari adanya perbedaan pada bahasa di berbagai daerah dapat teratasi. Kita hanya harus mengerti bagaimana cara untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar agar dapat berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat yang memiliki perbedaan dengan kita. Setelah kita tadi sudah membahas tentang bahasa gaul, selanjutnya kita akan memasuki pada kesimpulan. Bahasa gaul memiliki berbagai dampak, baik itu dampak positif atau negatif. Berbagai dampak negatif itulah yang harus diatasi, seperti adanya ancaman bahwa bahasa gaul dapat menggeser bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta dapat menimbulkan adanya konflik karena kesalahpahaman arti. Bahasa gaul boleh-boleh saja digunakan, asalkan pada tempat serta kepada orang yang tepat dan memperhatikan frekuensi penggunaannya. Jangan menggunakan bahasa gaul terlalu sering, karena hal itu akan sangat mengganggu. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar sangatlah penting untuk mulai diterapkan pada masyarakat, terutama remaja. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan memudahkan kita dalam berkomunikasi, serta menghargai bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional kita dan bahasa pemersatu bangsa. Pada kali ini, kita akan memasuki tahap terakhir, yaitu saran. Bahasa gaul memang memiliki berbagai dampak negatif yang dapat mengancam bangsa Indonesia. Namun, bahasa gaul boleh saja digunakan, asal tidak berlebihan dan memperhatikan tempat digunakannya, serta dengan siapa kita menggunakan bahasa gaul tersebut. Harus ada kesadaran diri dari setiap individu tentang bagaimana menentukan waktu yang tepat untuk menggunakan bahasa gaul dan bahasa Indonesia yang baku, baik, dan benar. Perlu juga adanya edukasi dan sosialisasi terkait dengan pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dari orang tua ataupun pemerintah terhadap masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyimak materi yang sudah saya berikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.